Barcelona sukses menjuarai Copa del Rey 2024-2025 setelah mengalahkan Real Madrid 3-2 lewat perpanjangan waktu di Estadio La Cartuja, Minggu 27 April 2025. Pedri membawa Barcelona unggul pada menit ke-32, namun Real Madrid bangkit lewat gol Kylian Mbappe di menit ke-54 dan Aurelien Tchouaméni di menit ke-67. Di menit 89, Ferran Torres mencetak gol penyeimbang dan memaksa pertandingan lanjut ke extra time. Di babak tambahan, Jules Koundé menjadi pahlawan Barcelona dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-116. Kemenangan ini memastikan Barcelona meraih trofi Copa del Rey ke-32 dalam sejarah klub. Chelsea sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Everton dalam laga Liga Inggris di Stamford Bridge, Sabtu 26 April 2025. Gol sematawayang dicetak Nicolas Jackson pada menit ke-27 setelah menerima umpan dari Enzo Fernandez. Chelsea tampil dominan di babak pertama, namun peluang tambahan mereka digagalkan oleh kiper Everton, Jordan Pickford. Gol kedua dari Jackson sempat terjadi tetapi dianulir karena offside. Everton mencoba bangkit di babak kedua, tetapi Robert Sanchez tampil gemilang menjaga gawang Chelsea tetap aman. Hasil ini mengangkat Chelsea ke posisi keempat klasemen dengan 60 poin, sementara Everton tetap di posisi ke-13. Kekalahan ini juga memperpanjang rekor buruk Everton yang belum pernah menang di Stamford Bridge sejak 1994. Bayern Munich menunjukkan dominasinya saat mengalahkan Mainz 05 dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Bundesliga 2024-25 di Allianz Arena, Sabtu 26 April 2025. Leroy Sané membuka keunggulan Bayern pada menit ke-27 lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti. Menjelang turun minum, Michael Olise menggandakan skor setelah memanfaatkan umpan matang dari Thomas Muller. Memasuki babak kedua, Bayern tetap mengontrol jalannya pertandingan. Eric Dier memastikan kemenangan di Rotten lewat sundulan akurat di menit ke-84, menyambut umpan tendangan sudut dari Joshua Kimmich. Dengan hasil ini, Bayern semakin kokoh di puncak klasemen dengan 72 poin dari 30 laga. Namun, mereka belum bisa merayakan gelar Bundesliga musim ini, karena Bayer Leverkusen juga meraih kemenangan atas Augsburg, menjaga selisih poin tetap aman. Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran 120 juta euro kepada Paris Saint-Germain untuk mendatangkan bintang muda Désiré Doué. Penyerang 19 tahun asal Prancis ini menarik perhatian berkat penampilan gemilangnya bersama PSG, dengan kemampuan menggoyang pertahanan lawan dan ketajaman di lini depan. Guardiola melihat Doué sebagai talenta muda yang cocok dengan filosofi sepak bola asosiatifnya. Meskipun PSG bertekad mempertahankan Doué sebagai pilar utama proyek jangka panjang mereka setelah kepergian Mbappe, tawaran City berpotensi menjadikannya salah satu rekrutan termahal dalam sejarah klub. Perburuan tanda tangan Doué diprediksi akan menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas ini. Tijani Reijnders, gelandang AC Milan, mengungkapkan tekadnya untuk meraih trofi kedua bagi Rossoneri musim ini dengan memenangkan Coppa Italia. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Reijnders menyatakan kebanggaannya tinggal di Italia dan bermain untuk Milan, serta keputusan tepat untuk memperpanjang kontraknya. Setelah meraih Supercoppa Italiana, Reijnders berharap bisa menambah trofi Coppa Italia dan bercita-cita untuk menambahkan bintang kedua di logo klub pada musim depan. Ia juga memuji hubungan baik dengan rekan setimnya, Rafael Leao, yang memberikan assist untuk golnya saat melawan Inter Milan di semifinal Coppa Italia. Reijnders menyebut Leao luar biasa dan menikmati kerjasama mereka di lapangan. Callum Hudson-Odoi, yang saat ini bermain untuk Nottingham Forest, tengah menjadi incaran beberapa klub, termasuk AS Roma dan Napoli, menurut laporan dari Sky Sports News UK. Kontraknya dengan Forest akan berakhir pada Juni 2026, dan meskipun klub telah menawarkan perpanjangan kontrak, Hudson-Odoi dilaporkan belum membuat keputusan terkait masa depannya. Ketertarikan dari klub-klub Italia muncul karena mereka membutuhkan pemain sayap kiri, dan fleksibilitas Hudson-Odoi untuk bermain di sisi kanan atau sebagai trequartista menambah daya tariknya. Sebelumnya, pemain 24 tahun ini dipinjamkan ke Bayer Leverkusen sebelum akhirnya dijual ke Nottingham Forest dengan transfer 3,5 juta euro. Performanya yang solid di Premier League musim ini, dengan 5 gol dan 3 assist dalam 28 penampilan, membuatnya diminati oleh berbagai klub, termasuk Tottenham Hotspur. Musim panas ini diprediksi akan menjadi momen penting dalam karir Hudson-Odoi. Carney Chukwuemeka, yang bergabung dengan Borussia Dortmund pada Februari lalu dengan status pinjaman dari Chelsea, mengungkapkan kesan positifnya tentang klub dan kota. Selama lebih dari 2 bulan, gelandang 21 tahun tersebut mencatatkan 7 penampilan di Bundesliga dan 1 gol,
serta 3 penampilan di Liga Champions. Chukwuemeka menyatakan bahwa Dortmund adalah tempat yang tenang, memungkinkan dirinya untuk fokus sepenuhnya pada sepak bola tanpa gangguan. Ia juga memuji para pendukung Dortmund yang luar biasa, mencatatkan pengalaman tak terlupakan saat mencetak gol ke gawang Freiburg di bulan April, yang disambut dengan sorakan keras dari para supporter. Chukwuemeka akan tetap di Dortmund hingga akhir musim sebagai bagian dari masa pinjamannya. Atletico Madrid dikabarkan tertarik merekrut bek tengah Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Ekuador berusia 23 tahun ini tampil mengesankan dengan Leverkusen, menjadi pilar utama lini pertahanan mereka. Hincapié, yang memiliki 44 caps untuk Ekuador, dianggap sebagai bek yang ideal untuk proyek permajaan skuad yang digagas oleh pelatih Diego Simeone. Dengan kecepatan, soliditas, dan kemampuan penguasaan bola, ia diharapkan dapat memperkuat lini belakang Atletico. Keinginan untuk membawa Hincapié ke La Liga semakin menguat, mengingat kualitasnya yang telah teruji di level internasional dan di Bundesliga. Brian Zaragoza, pemain sayap Bayern Munich yang tampil impresif selama dipinjamkan ke Osasuna, kini menjadi incaran 3 klub La Liga Sevilla, Valencia, dan Real Sociedad. Dengan Bayern Munich siap melepasnya, Zaragoza kemungkinan akan meninggalkan klub Jerman tersebut pada musim panas ini. Osasuna gagal mempermanenkan Zaragoza karena tingginya gaji dan status peminjaman tanpa opsi beli. 3 klub La Liga bersaing untuk mendapatkan jasanya. Valencia ingin menambah kekuatan di lini serang, Sevilla melihatnya sebagai pengganti Suso, sementara Real Sociedad mempertimbangkannya sebagai opsi cadangan jika Kubo hengkang. Zaragoza, yang masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2029, lebih memilih bertahan di Spanyol, menjadikannya salah satu bintang panas di bursa transfer musim panas mendatang. Alexander Nubel dipastikan tidak akan kembali ke Bayern Munich pada bursa transfer musim panas 2025. Meski memiliki kontrak peminjaman bersama VfB Stuttgart hingga musim panas 2026, Nubel memiliki klausul yang memungkinkan Bayern untuk mempersingkat masa peminjamannya. Namun, Bayern diperkirakan tidak akan mengaktifkan klausul tersebut karena mereka telah memiliki Jonas Urbik sebagai calon pengganti Manuel Neuer. Dengan demikian, Nubel akan tetap di Stuttgart hingga musim panas 2026, dengan klub Bundesliga tersebut menanggung sepertiga dari gajinya yang mencapai 12 juta euro per tahun. Sepanjang musim ini, Nubel telah tampil 42 kali di semua kompetisi, mencatatkan 8 clean sheet dan kemasukan 67 gol. Sebelumnya, Nubel didatangkan Bayern dari Schalke pada 2020 namun kesulitan mendapatkan kesempatan bermain dan dipinjamkan ke AS Monaco dan Stuttgart. Lazio dikabarkan akan menambah striker baru pada musim panas mendatang dan telah mengincar 2 pemain, yaitu Fotis Ioannidis dan Rafiu Durosinmi. Pelatih Marco Baroni saat ini mengandalkan Tati Castellanos dan Boulaye di lini depan, namun mereka terbukti kurang efektif saat salah satu dari keduanya absen. Ioannidis, yang sebelumnya tampil impresif bersama Panathinaikos dengan 23 gol dalam 44 pertandingan, kini harganya turun menjadi sekitar 18 juta euro setelah musim kurang sukses, di mana ia hanya mencetak 11 gol dalam 40 penampilan. Lazio juga terus memantau Durosinmi, striker Nigeria yang tampil menonjol bersama klub Ceko, mencetak 8 gol dan 4 assist musim ini. Harganya diperkirakan mencapai 89 juta. Lazio berharap dapat memperkuat lini depan mereka dengan salah satu dari kedua striker tersebut. Arsenal dikabarkan siap mengajukan tawaran 55 juta pound, 73 juta dolar, untuk bek Barcelona, Jules Koundé. Menurut The Sun, The Gunners ingin memperkuat lini belakang mereka dengan merekrut Koundé, yang tampil impresif musim ini dengan 51 penampilan, 3 gol, dan 8 assist. Meski Koundé masih terikat kontrak hingga 2027, Barcelona bisa mempertimbangkan melepasnya demi memperbaiki kondisi keuangan klub. Di Arsenal, Koundé akan menawarkan fleksibilitas tambahan bagi Mikel Arteta, meski harus bersaing dengan William Saliba dan Gabriel di posisi bek tengah. Saat ini, fokus Koundé masih tertuju pada semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Menariknya, Arsenal berpotensi menghadapi Barcelona di final Liga Champions, yang bisa menjadi momen penting dalam proses transfer ini.